Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik kelas 7 SMP Negeri 2 Bidang yang baru masuk, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Program ini adalah sebagai langkah awal seorang siswa yang memasuki jenjang pendidikan baru di SMP Negeri 2 Widang ini, yaitu anak-anak dikenalkan dengan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Widang, baik itu kegiatannya, lingkungan sekolahnya, kemudian berbagai kegiatan yang ada di sekolah ini. Adik-adik yang saya cintai, di masa pandemi ini di masa pandemi ini pertama saya ingatkan, mari kita terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap tinggal di rumah. Adik-adik yang saya cintai, kalau di rumah atau di lingkungan keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa terus banyak istirahat, kemudian jaga kesehatan, jaga pikiran. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, lingkungan kita diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Adik-adikku yang saya cintai, perlu saya kenalkan bahwa untuk materi ini saya adalah nama Pak Nasuki SAG MPDI. Dalam ini akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Tentu adik-adik sudah mengenal tentang kepramukaan, yaitu dari kata pramuka. Coba perhatikan. Pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Jadi sekali lagi, pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib di sekolah SMP Negeri 2 Widang ini. Sehingga seorang anak atau seorang siswa apabila dia tidak mempunyai nilai ekstra pramuka atau tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka, maka bisa dipastikan anak tersebut tidak akan naik kelas, karena setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka ini. Adik-adik yang saya cintai, apa sih pramuka itu? Nah, coba perhatikan. Mari kita mendalami tentang pramuka. Pengertian pramuka. Pramuka singkatan dari Praja, Muda, Karana. Praja itu artinya rakyat atau orang. Kemudian muda, ya anak muda. Kemudian Karana adalah artinya berkarya. Jadi pramuka itu merupakan singkatan dari Praja, Muda, Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Betapa hebatnya kalau kita seorang muda bisa berkarya untuk mengabdi pada negeri ini, kemudian untuk bekal kita di masa yang akan datang sebagai penerus dan pelurus cita-cita bangsa ini. Adik-adik yang saya cintai, kemudian sedangkan yang dimaksud kepramukaan, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, kegiatan yang menyenangkan, kegiatan itu bersifat sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Tentu adik-adik kalau
mengikuti kepramukaan ini betapa senangnya. Kenapa? Karena kita ditunjukkan di alam terbuka yang menyenangkan, kegiatan ini menyenangkan, kemudian terarah, dan insya Allah menjadikan anak-anak menjadi anak yang baik untuk di masa yang akan datang. Kemudian adik-adik, coba perhatikan, kemudian prinsip dasar kepramukaan, ya, kegiatan itu tetap berdasar pada prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak. Jadi pramuka ini sasarannya adalah pembentukan watak, pembentukan akhlak dan budi pekerti luhur. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus dan pelurus cita-cita bangsa ini diarahkan mempunyai watak, mempunyai akhlak, mempunyai budi pekerti yang luhur. Dan tentu orang tua kita, kalau kita mempunyai watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur, insya Allah orang tua itu akan menjadi senang, menjadi bahagia. Adik-adik yang saya cintai, jadi kepramukaan itu adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan berbangsa serta bernegara. Adik-adik yang saya cintai, keanggotaan pramuka itu, ya, terus bagaimana tentang keanggotaan pramuka? Anggota gerakan pramuka ini dikelompokkan menjadi 4. Coba, anggota kepramukaan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah pramuka siaga. Pramuka siaga ini adalah anak-anak usia antara 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, pramuka penggalang. Siapa anggotanya? Yaitu anak-anak usia 11 sampai 15 tahun. Nah, ini adik-adik ini sekarang memasuki pada pramuka penggalang, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Nah, penggalang, ya, kita dalami sebentar. Penggalang kita anak-anak di SMP 2 Widang ini, penggalang itu dikelompokkan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat rakit, kemudian tingkat ramu, dan yang ketiga tingkat terap. Rakit, ramu, terap. Jadi nanti kelas 7 dimasukkan pada kelompok yaitu rakit, kemudian kelas 8 masuk kelompok ramu, dan kelas 9 masuk pada kelompok terap. Kemudian adik-adik yang ketiga, pramuka penegak, yaitu anak-anak usia 16 sampai 20 tahun. Siapa anak-anak ini? Yaitu anak-anak seusia SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Ini anak-anak yang masuk pada pramuka. Dan yang keempat adalah pramuka pandega, yaitu anak-anak usia 21 sampai 20 tahun. Ini anak-anak yang sudah masuk pada dunia perkuliahan atau perguruan tinggi. Adik-adik, coba untuk menghilangkan jenuh kita akan saya sampaikan sebuah lagu. Pramuka Praja Muda Karana, Pramuka Praja Muda Karana, Pramuka Praja Muda Karana, rajil terampil gembira dan tak putus asa. Coba diikuti, dihafalkan ya. Pramuka Praja Muda Karana, Pramuka Praja Muda Karana, Pramuka Praja Muda Karana, rajil terampil gembira dan tak putus asa. 3 kali tepuk pramuka.
Jadi adik-adik coba diperhatikan, kalau ada aba-aba untuk menghilangkan jenuhan, ada aba-aba 3 kali tepuk pramuka. Caranya pertama, dengarkan, lihat ya, 3 kali tepuk pramuka. Coba ini 1. Kedua, saya ulang ya. Pertama, 3 kali tepuk pramuka ini. Kedua, ketiga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan adik bisa ya. Adik-adik yang saya cintai, lalu apa tujuan dari gerakan pramuka ini? Nah, biar adik-adik tahu yang akan masuk dunia penggalang ini. Apa sih Kak tujuan gerakan pramuka ini? Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani dan rohani. Ini penting ini. Bagaimana pentingnya? Kita siapkan adik-adik pramuka, kita masuk pramuka ini, agar kita mempunyai kepribadian yang beriman. Yang pertama, pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 10 tujuan pertama ini, pribadi yang luhur ini. Adik-adik, ayo kita ikut pramuka ini agar menjadi kegiatan pramuka ini agar menjadi anak-anak yang beriman dan seperti yang tujuan pramuka tadi. Kemudian adik-adik, yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Kita ikut pramuka ini agar menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan sekitarnya. Siapkan adik-adik, jadilah warga negara yang Pancasilais, jiwanya Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Kalau di dalam kita agama Islam sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, yang dapat membangun dirinya sendiri, serta mandiri. Mandiri jangan diartikan mandi sendiri. Mandiri itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta bersama-sama punya tanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Adik-adik, alam lingkungan ini anugerah dari Allah yang harus kita jaga bersama-sama. Ini bukan untuk kita, ini adalah titipan dari anak cucu kita. Mari kita jaga alam lingkungan ini agar tetap lestari untuk kita sampaikan untuk anak cucu kita. Adik-adik yang saya cintai, gerakan pramuka itu mempunyai kode kehormatan pramuka, memiliki kode kehormatan pramuka, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pramuka, ADART pramuka. Gerakan pramuka ini memiliki kode kehormatan yang terdiri atas janji yang disebut satya,
dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Kode kehormatan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya. Lalu bagaimana? Kita perhatikan. Ya. Kita perhatikan. Untuk anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, kode kehormatan pramuka siaga, ya. Kode kehormatan pramuka siaga anak 7 sampai 10 tahun disebut Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ini ketika kalian masih duduk di bangku sekolah SD, ini namanya Dwi Satya dan Dwi Dharma. Biasanya ini lambang pramukanya berwarna hijau. Kemudian untuk kode kehormatan pramuka penggalang, ini kalian yang duduk di SMP ini, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya, Tri Satya dan Dasa Dharma. Dasa itu 10, Dasa Dharma 10 dharma pengabdian. Jadi untuk penggalang ada Tri Satya, Tri 3 kesatya dan 10 atau Dasa Dharma. Nanti anak-anak adik-adik harus hafal Tri Satya dan Dasa Dharma. Ini harus hafal di luar kepala. Kemudian yang ketiga, kode kehormatan pramuka penegak, yaitu anak usia 16 tahun sampai usia 20 tahun. Apa kode kehormatan yang penegak, pandega dan pandega, yaitu Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Kemudian untuk kode kehormatan pramuka dewasa terdiri dari Satya yang sudah dewasa dan Dasa Dharma. Adik-adik yang saya cintai, tepuk pramuka. Ya. Adik-adik, untuk berikutnya kita sampaikan bagaimana Kak untuk sejarah pramuka. Ingat, sejarah pramuka dunia pertama kali dipelopori oleh Lord Baden-Powell, yang biasanya disebut dengan Baden-Powell, atau nama lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gewel, yaitu seorang warga negara Inggris. Jadi Baden-Powell ini seorang warga negara Inggris yang pernah menjadi tentara. Sejak kecil Baden-Powell ini dikenal sebagai anak yang mencintai kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Jadi senang kegiatan berada di luar. Ia sering bermain di hutan kecil. Di samping sekolahnya, kemah pertama kepanduan yang dipimpin oleh Baden-Powell terjadi tanggal 1 Agustus 1907. Jadi kemah pertama kali dilakukan oleh Baden-Powell ini tanggal 1 Agustus 1907 yang bertempat di Bronsey Island. Tulisannya Island, bacaan Island, dari Bronsey Island, Inggris. Karena itulah tanggal 1 Agustus pun ditetapkan sebagai Hari Kepanduan Dunia. Ingat, Hari Kepanduan Dunia yaitu tanggal 1 Agustus. Setiap tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kepanduan Nasional. Adik-adik, lalu bagaimana untuk kepramukaan di Indonesia? Di Indonesia, sejarah pramuka Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. 1961. Hal ini mengacu pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka, dan dipertegas lagi dengan keputusan Presiden Indonesia nomor 238 tahun 1961. Adik-adik, secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961
sesaat setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1991. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka, dan hingga saat ini diperingati setiap tahunnya, yaitu tanggal 14 Agustus sebagai peringatan Hari Pramuka. Ya, mudah-mudahan adik-adikku paham, mengerti, sehingga ketika ditanya kapan Hari Pramuka itu, yaitu setiap tanggal 14 Agustus. Adik-adik, lalu apa lambang pramuka, Pak? Ya, lambang pramuka, lambang Gerakan Pramuka adalah gambar Sihote tunas kelapa. Sihote tunas kelapa yang diciptakan oleh Bapak Sunarjo. Jadi Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa itu yang menciptakan adalah Bapak Sunarjo, yaitu seorang pensiunan Departemen Pertanian. Nah, nanti kita kupas, mari kita kupas. Apa sih filsafat yang terkandung, makna yang terkandung kok menggunakan lambang tunas kelapa itu? Kemudian lihat arti dari lambang pramuka, yaitu tunas kelapa sebagai berikut. 1. Buah nyiur, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal atau cikal bakal. Jadi ketika baru muncul itu cikal bakal. Jadi arti pramuka sebagai cikal bakal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia ini berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Dengan kata lain, lambang buah nyiur kelapa yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi intinya dari bibit-bibitnya dari kelapa yang baru tumbuh tadi. Itu yang pertama. Kemudian buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga, yang menggambarkan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniahnya sehat, dapat bertahan, kuat, tidak mudah mengeluh. Kenapa? Karena jasmaninya kuat, rohaninya kuat. Dia ulet, tekadnya besar dalam menghadapi segala tantangan. Seorang pramuka dalam menghadapi tantangan dia pantang menyerah. Hidup dalam keadaan apapun dia jalani, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Adik-adik, yang ketiga, nyiur dapat, kelapa dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyelesaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Artinya, tiap seorang pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun ia dan bagaimanapun dia bisa menyesuaikan diri, karena dia mudah menyesuaikan atau bisa adaptasi. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Ini mencerminkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Seorang pramuka harus kuat, tidak mudah diombang-ambing. Dia punya pedoman. Kenapa? Seperti kokohnya pohon kelapa, walaupun ditiup angin yang kencang, jarang sekali kelapa ini tumbang. Kenapa? Dia kokoh. Demikian juga adik-adik pramuka, ketika nanti jadi, karena dia pramuka, dia pantang menyerah, dia tidak terombang-ambingkan sesuatu. Adik-adik, ayo
3 kali tepuk pramuka. Kemudian yang kelima, adik-adik, akar nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Kemudian adik-adik, yang harus diingat bahwa dari kelapa adalah pohon yang serbaguna, mulai dari akar, batang, kemudian pelepahnya, kemudian kulitnya dari kelapa sampai belatokane, kemudian sampai isinya, sampai airnya, semuanya bermanfaat. Jadi lambang ini mengikiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna. Apapun dari dirinya bisa digunakan berguna dan untuk berbakti, membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, yang harus kita ingat juga adalah bagaimanakah metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Coba, ada berapa tadi kode kehormatan pramuka? Ada 2. 1 disebut Satya Dharma untuk penggalang dan Dasa Dharma. Nanti kita hafalkan. Kemudian metodenya yaitu belajar sambil melakukan. Kemudian yang ketiga, bentuknya metodenya adalah kegiatan itu berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Jadi supaya berkompetisi, mana yang ingin menjadi lebih baik, ya, dan bisa berkelompok, ya, untuk kerjasama. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi ada kegiatan menarik, mungkin ada seluncur, banyak kegiatan yang menarik dan menantang dan menyenangkan ini. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan pramuka itu berada di alam terbuka. Jadi suatu waktu nanti bisa ikut untuk jelajah alam atau jelajah alam, permainan-permainan, naik ke gunung, kemah, dan seterusnya. Kemudian perlu adanya bimbingan, dorongan, dan dukungan dari orang dewasa, yaitu Bapak Ibu Guru sebagai pembimbingnya, dan dari yang lain. Kemudian di dalam pramuka ada berupa penghargaan, tanda kecakapan. Nanti ada di dalam bajunya itu bisa apa kecakapannya, ada masak, ada gambar masak, merawat, bagaimana, itu dikasih, itu ada artinya, itu tidak seperti trembelan, itu ada artinya. Kemudian satuannya untuk putra dan putri dipisah, satuannya itu dipisah. Nah, adik-adik, mari pada kali ini kita coba kode kehormatan pramuka penggalang. Yang pertama adalah Trisatya. Ini adik-adik harus hafal. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Ada tri itu 3. Pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, punya kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya kewajiban untuk mengamalkan Pancasila. Hafal toh? Adik-adik, masa sudah SMP kelas 7 tidak hafal Pancasila? Coba hafal kan? Pancasila? Oh, jangan-jangan tidak hafal ini. Coba Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengamalkan Pancasila. Kemudian yang kedua, trisatenya itu menolong sesama hidup. Tidak hanya manusia, hewan pun ditolong, tumbuhan pun ditolong. Jadi peduli. Pramuka itu peduli untuk berani menolong hidup, karena sama-sama makhluk Allah, makhluk Tuhan. Kita saling menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kita mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma. Adik-adik, kemudian apa dasa dharma itu? 10. Dasa itu artinya 10. 10 ya, dihafalkan. Ta, cin, pa, pa, re. Ta, cin, pa, pa, re. Rahe, dis, bersuci. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adik-adik, hafalkan ini, Trisatya dan Dasa Dharma. Ini penting ya, kita sebagai masuk anggota baru di gugus depan Pangkalan SMP Negeri 2 Wedang, gugus depan 19089 dan 19090. Ingat, gugus depan Pangkalan SMP Negeri 2 Wedang ini gugus depannya adalah 19089 dan 19090. Yang 89 itu untuk penggalang putra, yang 19090 itu untuk penggalang putri. Terima kasih adik-adikku, mudah-mudahan adik-adikku menjadi pramuka-pramuka yang kuat, yang siap untuk membangun negeri ini. Persiapkan diri adik-adik. Terima kasih. 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih, mudah-mudahan adik-adikku sehat semua, dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan adik-adikku sukses dalam mengikuti pendidikan di SMP Negeri 2 Wedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.